wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, hari terbaik dalam satu minggu, hari Jumat. Alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alhamdulillah insyaallah kita banyak melakukan hal-hal yang manfaat, termasuk juga ibadah-ibadah kita semuanya mudah-mudahan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah sekarang kita masuk tanggal 13 Rabiul Awal ya. Jadi biasanya kita membahas masalah fikih, tapi pada kali ini karena berkaitan dengan Maulid Nabi, saya ingin menyampaikan agar kita lebih dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa sayangnya beliau dengan kita semuanya. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau menyampaikan ya, paling tidak pada sore hari ini saya ingin menyampaikan bahwa betapa kita ini sebagai umat Nabi Muhammad itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat juga. Bahkan nanti ketika di akhirat, ketika dalam keadaan semua orang mengalami kebingungan, satu-satunya orang yang bisa menolong kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu di antara yang bisa menyebabkan kita mendapat syafaat beliau adalah dengan memperbanyak sholawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada awal mula pertemuan sore hari ini saya ingin menyampaikan dari kitab Tanwirul Qulub ya, dibahas di sini, wa mimma yajibu alaina an na'taqida anna Allah taala arsala nabiyyan rahmatan lil alamin. Di antara kewajiban kita kepada Nabi Muhammad, ibu-ibu sekalian, walaupun kita tidak pernah melihat, saya yakin semuanya belum pernah melihat. Sudah? Oh belum. Nah, kalau nanti satu saat kita diberikan anugerah oleh Allah bertemu dengan beliau dalam mimpi, itu berarti benar-benar wujud beliau yang asli. Karena li'anna syaitan la yatamassal bihi. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi nanti kalau memang kita diberikan anugerah itu berarti keistimewaan, karena tidak semua orang bisa seperti itu, Bu. Ya. Mudah-mudahan ya sebelum kita berjumpa dengan beliau di akhirat kita bisa dipertemukan di dunia ini. Ya. Kita jaraknya sudah berpisah 1445 tahun yang lalu. Tapi alhamdulillah walaupun kita tidak pernah bertemu, kita yakin. Karena memang inilah salah satu di antara rukun iman. Amantu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi. Iman kepada rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi wa mimma yajibu alaina na'taqida anna Allah taala arsala nabiyyana rahmatan lil alamin. Nabi ini ya adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya alam manusia saja yang hidup di dunia ini, dan alam luar dunia ini itu banyak sekali. Ada alam tumbuh-tumbuhan, alam binatang, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam bebatuan, benda padat, benda cair, semuanya itu alam. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di sini disampaikan sampai bebatuan itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Jadi bebatuan, tumbuh-tumbuhan, sampai binatang pun itu tidak takut dengan Rasulullah, bahkan mendekati. Ya. Bahkan banyak kemujizatan beliau, di antaranya juga beliau mendapat aduan daripada unta yang mau disembelih. Lapor kepada Rasulullah, akhirnya nggak mau disembelih, jadi disembelih. Banyak. Kalau mau kita baca di sini sebenarnya banyak sekali ya mukjizat-mukjizat itu, tapi di antara mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'anul Karim yang menjadi pegangan hidup kita. Ya, selama kita berpegang kepada Al-Qur'an, insyaallah kita akan selamat semuanya. Jadi kewajiban kita kepada Nabi Muhammad ya adalah mengimaninya. Kemudian apa lagi? Mengikuti dan menaati apa yang beliau sampaikan. Ya, artinya bagi kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Birafil azabi anil kufari fid dunya. Tadi disebutkan bahwasanya
Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya orang Islam saja, Bu. Orang kafir pun itu mendapat rahmat karena adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir di dunia ini tidak mendapatkan azab, tidak mendapatkan siksa dari Allah berkat adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah ingat, Allah itu mempunyai sifat Rahman sama Rahim. Kalau Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada semua manusia, semua makhluk. Bukan cuma manusia, semua makhluk. Ya, tapi hanya sebatas di dunia saja. Maka wajar kalau banyak ada orang yang tidak beriman tapi mendapatkan banyak berlimpah kemewahan. Ya, itu Rahman. Tapi kalau Rahim itu terbatas, hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja, tapi nanti di akhirat. Ya. Jadi maka sabar saja. Bahkan ada ulama yang begini, Bu. Ada ulama itu yang takut ketika dia itu mendapat kenikmatan di dunia ini. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan itu takut. Takutnya kenapa? Takutnya khawatir itu nanti menjadi sebab berkurangnya nikmat yang akan diberikan Allah di akhirat nanti. Jadi ketika mendapatkan kenikmatan, enak makan, itu langsung nangis. Ya Allah, kenapa kok begini? Mudah-mudahan ini bukan menjadi ya pengurang kenikmatan saya nanti ketika di akhirat. Jadi ada yang khawatir seperti itu, Bu. Kalau orang kan pada umumnya kan pengennya kan mendapat duit banyak, ya kan? Pengen enak, hidupnya enak-enak. Ya di dunia ini nggak bisa enak. Walaupun kita ini selama hidup ini banyak enaknya sebenarnya. Enaknya kita di dunia ini lebih banyak daripada nggak enaknya, bener nggak, Bu? Ya, jadi kita itu di dunia ini banyak enaknya sebenarnya. Tapi walaupun begitu, kadang kita itu ya tadi itu namanya manusia ada nafsunya, maka kadang-kadang akalnya kalah dengan nafsu. Ya, jadi manusia ini dikasih akal sama dikasih nafsu. Kalau malaikat itu dikasih akal tidak dikasih nafsu, maka tidak malaikat itu tidak senang sama laki-laki, tidak senang sama perempuan dia. Lihat perempuan cantik ya biasa aja. Lihat laki-laki ganteng ya biasa aja malaikat karena nggak punya nafsu, karena nggak berjenis kelamin. Nah binatang itu dia nggak punya akal tapi punya nafsu. Tapi manusia ada dua-duanya, nafsunya ada, akalnya ada. Ya, makanya ya tadi itu kadang-kadang kalau lagi baik ya baik melebihi malaikat. Tapi kalau buruk lebih bejat daripada binatang, nggak punya malu, tega sama sesamanya. Itu manusia. Ya. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad ini orang-orang kafir pun itu selama di dunia itu tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'anil mu'minina fid darain. Kemudian kalau orang-orang iman seperti kita ini insyaallah semuanya mudah-mudahan kita semuanya diberikan keimanan sampai akhir hayat kita. Ya. Ini perlu kita perjuangkan, kita banyak doa kepada Allah, wabil khusus ketika sholat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena nggak ada, Bu, yang bisa menjamin keimanan seseorang. Ya. Maka kita perlu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diteguhkan iman kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Orang-orang iman, orang-orang yang beriman itu mendapatkan keistimewaan dari Allah, tidak akan disiksa oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Bagi orang-orang yang taat. Maka Nabi itu pernah menyampaikan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti akan masuk surga, kata Nabi. Pasti itu. Tapi ada pengecualiannya, illa man aba. Kecuali orang yang tidak mau diajak masuk surga. Jadi ada orang yang tidak mau diajak masuk surga, ada yang tidak mau seperti itu, Bu. Kemudian para sahabat bertanya, "Waman ya aba ya Rasulullah?" Siapa ya Rasul yang Anda maksud dengan orang yang tidak mau diajak masuk surga? Aneh kan? Surga itu adalah tempatnya keenakan semuanya, nikmat semua di sana. Tapi ada orang kok tidak mau diajak masuk surga. Itu siapa orangnya? Kata Rasul, "Man ata'ani dakhulal jannah." Barang siapa yang taat kepadaku, mau ikut kepadaku, pasti dia masuk surga. Wa man asoni, tapi orang yang bermaksiat, yang tidak mau taat kepadaku, faqad aba. Itulah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Ya, jadi maka kita ini perlu banyak mengenal Rasulullah. Baca kitab-kitab hadis, baca kitab-kitab sejarah Nabi supaya lebih mengenalkan kita, lebih mendekatkan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak ulama-ulama itu
Karena saking banyaknya membaca cerita tentang Nabi, seakan-akan kehidupannya itu ya memang seperti berjumpa dengan Nabi. Karena saking banyaknya membaca kitab-kitab hadis yang menerangkan tentang Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah makan, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara memakai pakaiannya, bagaimana ketika bergaul dengan sesama sahabatnya, kepada yang lebih tua, yang lebih kecil. Semuanya dipelajari, Bu. Ya. Akhirnya apa? Itu menjadikan dia seakan-akan hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu. Jadi kalau kita ingin ya seperti hidup bersama Nabi, maka perlu kita itu banyak membaca hadis, banyak membaca sejarah tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang paling penting juga, Bu, wabirah fitakalif asyaqqah allati kanat lil umam as-sabiqah. Di antara kita ini enaknya sebagai umat Nabi Muhammad, bahwa umat-umat zaman dahulu itu mendapatkan syariat, mendapatkan beban ibadah yang berat. Ya, salah satu buktinya bisa kita lihat sejarah ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pelaksanaan ibadah sholat. Itu dari yang semula 50 dikurang jadi 5 waktu sehari semalam. Coba bayangkan kalau seandainya kita suruh sholat, Bu, 50 waktu 24 jam. Kayaknya itu hampir setengah jam kita sholat, Bu. Coba kapan masaknya? Coba kapan ibu ke pasarnya? Ya kan? Ke mall ya. Kapan senengnya jadinya, kan begitu? Ya. Ini disampaikan di sini di antara ya kemuliaan umat Nabi Muhammad ini ya dikurangi. Beban-beban yang berat, ibadah-ibadah yang berat itu udah dikurangi sebenarnya. Tapi anehnya kok masih banyak yang malas. Ya kan? Coba kita merenung ini. Nanti saya sampaikan di sini juga. Nah, seperti contohnya sini, Bu, disampaikan kata yinil qisas fil amdi wal khata. Jadi ada namanya hukuman kisos. Dalam Islam itu ada namanya hukuman kisos. Kisos itu adalah bagi orang yang membunuh orang, maka dia juga dibunuh. Itu namanya kisos. Hukuman kisos. Tapi di dalam fikih itu nanti dibagi-bagi, Bu. Ada orang yang membunuh secara sengaja, namanya qatlul amdi. Ada orang yang membunuh ya semi sengaja, agak sengaja, tapi tidak ada sengaja, tapi agak. Dia tidak niat membunuh ya, tapi ya kemungkinan kalau dia melakukan itu akan bisa membunuh juga, namanya syibul amdi. Ada juga membunuh orang secara khata, dengan tanpa sengaja. Itu dipisah-pisah nanti dalam fikih itu hukumnya itu. Maka kita sering mendengar kalau ibu-ibu lihat berita di Arab Saudi, kadang itu ada TKW, ada TKI yang mendapat hukum pancung. Pancung itu kisos itu. Dipancung, dipenggal lehernya. Ya, itu namanya kisos. Kisos itu ya pancung itu. Itu kenapa? Kadang ada TKW yang dia punya majikan yang nakal. Akhirnya karena dia mau di zina, dia memberontak, akhirnya terbunuh tanpa sengaja misalnya si orang Arabnya tadi itu. Maka itu kena kisos, dipancung dia. Maka kadang-kadang ya ini juga ada kemungkinan dua. Kalau keluarga yang dibunuh tadi itu dia membolehkan atau memaafkan, dia tidak dikisos, tidak dipancung, maka diminta denda. Namanya diat kalau bahasa fikihnya itu. Diminta denda sampai miliaran. Makanya nyawa orang itu, Bu, nggak bisa dihargai dengan uang. Makanya ya kita itu diberi kesehatan ini luar biasa, anugerah luar biasa. Orang itu tidak bisa dijual belikan. Satu mata aja itu saya pernah sampaikan dulu. Satu mata ini, kenikmatan ini itu tidak sebanding dengan ibadah 500 tahun, Bu. Ibu ibadahnya berapa lama? Ya. Kalau kita punya umur kita 60 tahun misalnya, misal ini ya. Kita tidurnya sehari 8 jam. Ibu sehari tidurnya berapa jam? Ya kira-kira 8 jam lah ya. Kalau umurnya 60 tahun, tidurnya 8 jam tiap hari, maka tidurnya itu sudah 20 tahun. Cuma tidur doang itu. Bukan belum di kamar mandi, belum ngobrol, belum lagi masak. Ibadahnya cuma sedikit, Bu. Sedikit sekali. Dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang yang sudah baca Al-Quran siapa? Oh, udah semuanya. Berapa juz? Adalah setengah halaman ya. Ya. Sholat sunnahnya berapa? Banyak udah sholat sunnah.
Duha berapa duha? Duha 4. Qobliyah ba'diyah ya. Qobliyah ba'diyah. Nah, kemudian cuma sedikit. Enggak sampai 1 jam. Ibu baca Qur'annya berapa jam tadi? Enggak, berapa jam? Setengah jam. Ya, dari bangun tadi jam 4 sampai sekarang jam 4 sudah 12 jam. Ngajinya cuma setengah jam. Bener nggak? Ya udahlah. Kok pingin masuk surga? Kan aneh. Ya, tapi kita umat Nabi Muhammad, Bu. Kita harus pede. Ya, kita harus apa? Senang, bergembira. Ya, karena umat Nabi Muhammad insya Allah banyak mendapat syafaat pertolongan. Insya Allah. Ya. Jadi ibadah umat dulu itu berat. Kata Yinil Kisos, orang itu kalau membunuh, ketika dulu umat sebelum Nabi Muhammad, ketika dia membunuh, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia dibunuh juga. Tapi kalau dalam umat Nabi Muhammad, kalau tidak sengaja, dia tidak dibunuh. Tapi ada hukuman lain nanti. Ya, jadi nanti ada bab fikihnya itu. Kemudian apa lagi? Wa qadil a'dhu al-khati'ah. Umat sebelum Nabi Muhammad, ketika ada anggota badan yang berbuat salah, berbuat dosa, maka anggota badan itu yang dipotong. Ya, kaki misalnya berbuat dosa, dipotong langsung dia. Kepala misalnya dipotong. Ya. Kemudian apa lagi? Wa qad'i maudhi'in najasah. Umat-umat dulu sebelum Nabi Muhammad, ketika ada baju yang kena najis, itu nggak bisa dicuci, tapi harus dipotong. Ibu misalkan bajunya kena air kencing, nah maka nggak bisa dicuci, harus dipotong itu, dibuang. Kira-kira dipakai lagi nggak itu? Nggak bisa. Ya, ada karpet kena najis, maka ini nggak bisa dicuci, harus dipotong, dibuang. Itu umat dulu sebelum umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad nggak. Ada najis itu ada 3 macam, ya kan? Ada mukhaffafah, ada mutawasitoh, ada mughalladhah. Jadi ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tapi umat zaman dulu nggak ada seperti itu, Bu. Pokoknya kalau kena najis harus dipotong, dibuang. Ya. Mobil kena najis misalnya. Nah, tapi zaman dulu kan nggak ada ini ya, nggak ada mobil. Kasur kena najis maka nggak bisa dipakai lagi itu, dipotong, dibuang. Ya. Kemudian apa lagi? Wa taubah bi qatlin nafsi, yang paling ngeri ini, Bu. Wa taubah bi qatlin nafsi. Kalau ada orang taubat, dia berbuat dosa, dia tidak cukup dengan mengucap istighfar, salat taubat, enggak cukup, tapi dia harus membunuh dirinya. Harus mati dengan bunuh diri. Itu umat zaman dulu. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, enggak bisa dengan istighfar. Lah ibu sedikit-sedikit istighfar. Astagfirullahaladzim. Minta ampun sama Allah. Ya, umat dulu tuh nggak bisa, Bu. Jadi ketika berbuat dosa, dia langsung harus membunuh dirinya sebagai tebusan atas dosa yang dilakukan. Itu umat-umat dulu. Nah kita ini ngentengin dosa, hampir tiap hari dosa, tiap hari taubat, istighfar, ya kan? Ya ini. Wa taubah bi nafsi. Maka ada cerita begini. Wa qad kana ar-rajul min bani Israil yuznibu az-zamba fayasbahu wa qad kutiba ala babi baiti inna kafaratahu an tanza'a aynaika fayanzahuma. Ini ada cerita dulu umat Bani Israel, ketika dia berbuat dosa, Bu, tiba-tiba ketika malam, ya kan, disampaikan malam itu nanti tiba-tiba di pintu rumahnya itu ada tebusan dosa yang harus dilakukan. Di sini disampaikan waqad kana ar-rajul min bani Israil, ada seorang dari Bani Israel yuznibu dzamba, berbuat dosa, fayasbahu, maka tiba-tiba ketika dia bangun pagi hari subuh-subuh, waqad kutiba ala babi baitihi, tiba-tiba di pintu rumahnya itu ada tulisan yang harus dia kerjakan sebagai penebus dosanya. Apa dosa?